sajian bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Kalau dia mau bertahan, stop dulu. kenapa baru hari ke-7 dia baru balik? Stop dulu. Ini ya, kan dia itu dicariin sama orang sekampung, sekeluarganya gitu, ya. Tiba-tiba pulang sendirian gitu. Ini sesuatu yang nggak masuk akal gitu, ya. Nanti saya cerita, saya juga pernah mengalami hal yang sama, tapi tentu masa pulang sendirian, nggak ada yang nganterin, nggak ada orang, nggak kontak siapa dulu dan lain-lain. Ini sesuatu yang memang sutradara pengen menghadirkan di awal saja sudah sesuatu yang nggak logis yang membuat ini diarahkan kepada. Nah bentar ya, ini yang kedua. Yang kedua adalah ada sajen. Berarti ini film murni horor yang tidak menyentuh religi ya, ya kan? Jadi ini memang masuk ke dalam budaya ya. Lanjut. Saya pengen tahu dulu nih sinopsisnya seperti apa. Coba. Ya nih Ustadz, jadi kita kali ini akan bahas film Primbon tahun 2023. Ya. Nah sinopsisnya itu bermula dari Rana yang diperankan oleh Flavio Zaviera dan sahabatnya Janu yang diperankan oleh Chico Kurniawan yang melakukan pendakian gunung di tengah cuaca yang tidak baik. Nah di tengah hutan yang lebat mereka terpisah dan tersesat. Janu beruntung dapat kembali ke rumah pada akhirnya, tapi tidak dengan Rana. Nih ya bentar. Ini semua nih untuk semua penonton ya. Tidak boleh ke gunung itu berdua. Harus ganjil bertiga, berlima, bertujuh, dan angkatlah satu orang pemimpin di antara kalian. Apalagi berdua bukan mahram ya, laki-laki perempuan. Nah ini nggak boleh ya. Ke gunung itu bukan hanya sekedar trekking jalan-jalan karena ada hal-hal yang berbahaya. Karena harus penuh dengan persiapan. Lanjut. Ya, jadi pada akhirnya Janu beruntung bisa kembali pulang, tapi tidak dengan Rana. Akhirnya pencarian besar-besaran pun dilakukan. Namun Rana tak kunjung ditemukan. Seminggu sudah berlalu, keluarga besar Rana memutuskan untuk mengadakan tahlilan. Rana dianggap tidak mungkin selamat dan sudah pasti tewas di sana. Ibu Rana yaitu Dini tidak bisa menerima itu. Sebagai seorang ibu, Dini tidak mau saja menyerah dan tetap percaya nih putrinya Rana itu masih hidup. Dan benar saja seusai tahlilan, Rana pulang di tengah derasnya hujan. Ibu, ayah, dan adiknya Rana menyambut gembira kepulangan Rana, tapi tidak dengan keluarga besarnya. Mereka yang hidup dengan mengandalkan Primbon sebagai pegangan hidup percaya bahwa Rana yang kembali ini bukanlah manusia. Dan akhirnya konflik pun tak dapat dihindarkan dengan Dini yang percaya bahwa yang pulang ini memang putrinya Rana. Hanya ada satu cara untuk membuktikannya, yaitu dengan dilangsungkannya prosesi ruat. Benarkah Rana sudah meninggal? Lalu siapa yang sebenarnya kembali pulang ke rumah? Nah, film ini kurang lebih seperti itu, Ustadz. Saya mau komentari dulu nih. Waduh, saya ini antusias mau komentari ini. Begini, antusiasnya bukan mengomentari apa kontennya, tapi saya pernah mengalami hal yang sama dalam konteks naik gunungnya. Jadi gini, saya waktu SMA ya pernah saya juga naik gunung Burangrang yang kemudian saya tembuskan ya ke turunnya, jadi bukan hanya naik dari satu sisi dan kembali ke sisi yang sama, tapi saya tembuskan ya sampai ke Gunung Wayang dan kemudian turun di Ciherang Purwakarta. Pada saat perjalanan itu kita kehilangan orientasi, jadi yang seharusnya pulang mungkin 3 hari tetapi akhirnya mundur jadi 5 atau 6 hari, yang membuat kemudian ada isu karena dulu belum ada zaman handphone ya, ada isu bahwa saya ini hilang atau ada isunya saya itu kecelakaan yang akhirnya membuat orang rumah berpikir saya sudah meninggal. Nah kemudian digerakkanlah tim pencari dan lain-lain. Jadi saya punya kejadian sama. Nah kejadian yang menariknya adalah di rumah pun
orang-orang itu sudah bersiap untuk menggelar tikar pengajian dan lain-lain. Ya, nah, saya ingin menceritakan bahwa saya punya pengalaman hal yang seperti itu, tapi bagaimana solusi menghadapi itu semua. Nah, ini bedanya gitu ya, bedanya situ. Tapi sebelum saya ceritakan, saya mau dengerin dulu. Kemudian apa pertanyaan? Nah, itu dia juga sama nih Ustadz, yang mau saya tanyakan tuh juga itu. Jadi ketika Rana belum ditemukan itu, pada awal film diceritakan ayah Rana mengadakan tahlilan 7 hari. Nah Ustadz, emang boleh mengadakan pengajian tahlilan untuk orang yang belum jelas nih meninggal atau belumnya, karena kan belum ditemukan. Nah, atau dalam prosesi Islam itu sendiri tuh harusnya gimana sih Ustadz? Jadi ya, ini harus dipahami semua ya informasinya. Ketika seseorang itu menghilang, ya, apakah dia bisa dinyatakan telah meninggal? Itu harus dengan bukti-bukti yang nyata dan bukti-bukti yang jelas. Jika seandainya tidak mendapatkan itu, ya, barulah kalau di dalam beberapa mazhab, para ulama itu menyampaikan sampai minimal 4 tahun. 4 tahun ya, dalam berbagai kondisi nih. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam peperangan, berbeda dengan di dalam perjalanan, berbeda di dalam musibah, itu berbeda semuanya. Jadi kalau dalam musibah, kita sudah bisa mengetahui bahwa kalau seandainya dia tidak bisa bertahan dalam rangka 1 bulan misalnya ya, atau 2 bulan, ya pasti dia, atau minimal berapa puluh hari, bisa dinyatakan dia hilang, dan ketika ada bukti yang nyata, itu bisa dinyatakan meninggal. Tapi kalau belum ada bukti yang nyata, dia harus dimundurkan si waktunya. Nah, barulah setelah ada kesimpulan seperti itu, baru bisa dinyatakan bahwa orang ini disebut meninggal gitu, atau dinyatakan dia telah wafat gitu. Nah, kalau sebelum ada itu belum bisa. Gitu. Nah sekarang kita ke judul nih Ustadz. Judulnya kan Primbon. Ya. Nah saya ini penasaran nih, sebenarnya Primbon itu apa sih Ustadz? Boleh tanyain ke Ciniti nggak? Nah saya ini ditemani Ciniti ya, yang dia bisa menyampaikan beberapa informasi seperti saat ini Primbon. Primbon itu sebenarnya definisinya apa, Ciniti? Primbon itu semacam buku catatan tradisional Jawa yang berisi tentang ramalan, perhitungan waktu, dan petunjuk untuk berbagai aspek kehidupan. Oh, terus kemudian apakah itu masih dipakai pada saat ini oleh masyarakat Primbon itu? Primbon masih digunakan oleh sebagian masyarakat Jawa, terutama untuk menentukan hari, baik pernikahan, membangun rumah, atau memulai usaha. Tapi, penggunaannya semakin berkurang seiring perkembangan zaman. Oh, begitu ya. Baik-baik. Jadi Primbon itu sebetulnya satu pandangan yang ada di dalam masyarakat ya, secara budaya, yang kemudian digunakan untuk berbagai hal yang bisa disebut kearifan budaya atau kearifan lokal. Nah ini ya, secara fikih saya ingin menegaskan tadi bahwa ketika orang itu betul di dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi memberi masa tunggu atau masa idah dalam status hukum itu, dalam kasus normal itu 4 tahun ya. Kalau sudah 4 tahun belum ada, hakim syar'i atau penguasa bisa memutuskan status wafat secara hukum. Jadi dia itu kalau wafat kan ada waris ya, ada dan lain-lain, atau misalnya terikat pernikahan, itu juga bisa terkait di situ. Tapi sebelum itu tidak boleh orang itu kemudian menegaskan atau tadi yang disampaikan membuat tahlilan ya. Tahlilan itu untuk apa? Kalau tahlilan itu hanya untuk berdoa agar supaya keselamatan, boleh. Tapi kalau tahlilannya itu mendoakan orang yang meninggal, ya nggak boleh, karena belum bisa dinyatakan meninggal. Nah, kalau berdoa tahlilan untuk keselamatan yang boleh, kan tahlil itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk berbagai hal ya. Gitu. Oke, apalagi? Oke, kita masuk ke alur ceritanya lagi nih Ustadz. Ya. Jadi di film ini itu saat budenya mau pulang,
itu dia mendengar suara burung kedasi di depan rumah. Burung apa? Burung kedasi. Apa tuh burung kedasi? Nah itu tuh Ustadz. Ya, saya juga kurang Saya tahu juga nih. nggak tahu. Iya. Coba sebentar. Saya pengen tanya. Ciniti, kamu tahu nggak burung kedasi itu burung apa? Burung kedasi itu burung yang unik. Ia terkenal karena tidak membuat sarang sendiri, melainkan menitipkan telurnya di sarang burung lain. Burung kedasi juga sering dikaitkan dengan mitos dan cerita rakyat di Indonesia. Ceritanya cerita apa? Cerita yang serem-serem, magis, horor gitu burung kedasi? Ya, burung kedasi sering muncul dalam cerita rakyat yang mistis dan menyeramkan. Ia dianggap sebagai pertanda datangnya malapetaka atau kematian. Suara burung kedasi juga sering dikaitkan dengan hal-hal gaib. Oh gitu. Kasihan ya burungnya ya, padahal suaranya bagus. Nah Ya. itu dia tuh Ustadz yang mau saya tanyain. Terus ada burung itu. Jadi di film itu percaya bahwasannya ya itu dia burung kedasi itu pertanda ada yang meninggal nih di rumah tersebut gitu. Kalau bunyi di sekitaran rumah itu. Nah Ustadz, emangnya pertanda alam seperti itu dibenarkan dalam Islam? Oh, nggak boleh, nggak bisa. Di dalam Islam itu ya tidak boleh seseorang itu apa namanya, kata Rasulullah, jangan kalian itu seperti orang-orang yang kafir yang kemudian menyatakan kesialan terhadap hari, terhadap angka, terhadap segala sesuatu. Karena semua ciptaan Allah itu ya itu adalah ciptaan hari-hari, semua hari yang baik. Ya, malah ada hari yang diutamakan yaitu hari Jumat. Semua angka itu baik, ya. Dan juga masalah tadi tuh binatang-binatang yang Allah ciptakan itu nggak boleh kemudian wah ini ada suara lolongan serigala nih, oh gitu, wah berarti kita sial. Wah itu nggak boleh begitu tuh. Ini atau suara kedasi nanti gitu ya, burung kedasi, wah ini pasti kita akan mendapatkan sial. Tidak boleh. Itu adanya kesirikan di situ. Karena yang namanya nasib dan takdir itu kita harus percaya itu semuanya harus kembali kepada Allah gitu. Oke, nah Ustadz masih berkaitan tuh tadi soal hari baik dan sial ya Ustadz ya. Jadi saya juga penasaran nih, dalam film ini itu ngomongin tentang penentuan tanggal berdasarkan primbon tadi kan. Nah disebutnya itu weton kalau di film ini. Nah saya penasaran Ustadz, weton itu apa sih sebenarnya gitu ya. Dan yang buat saya menarik ini adalah saya masih sering lihat nih di kalender nasional itu masih menyertakan weton di dalamnya. Boleh tolong tanyain ke Ciniti nggak Ustadz? Ciniti, coba definisikan apa itu weton. Weton itu kan tanda lahir atau hari lahir seseorang yang nanti dikaitkan dengan misalnya sepekan, ada misalnya Jumat Kliwon, apa dan lain-lain. Apa sih sebetulnya penjelasan weton itu? Weton adalah hari lahir seseorang dalam kalender Jawa. Weton dihitung berdasarkan hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Deselil, dan hari pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Kombinasi keduanya menghasilkan weton yang unik untuk setiap orang. Nah, apakah itu juga menunjukkan ketika misalnya ada Jumat Kliwon dan kemudian menjadikan dia itu orang yang beruntung atau orang yang kurang beruntung atau bagaimana itu? Dalam tradisi Jawa, weton memang dipercaya bisa memengaruhi keberuntungan seseorang. Ada weton yang dianggap membawa rezeki melimpah, ada pula yang kurang beruntung. Tapi, semua itu kembali pada kepercayaan masing-masing ya. Nah ini hati-hati ya. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang seperti ini kalau di dalam pandangan agama tadi, kalau ini digunakan sebagai satu pegangan, keyakinan, kepercayaan bahwa waduh saya ini sial karenanya, nah ini menjadi muncul larangan dan munculnya kesirikan. Ya, tetapi kalau misalnya kita itu kemudian menganggap segala sesuatunya itu insya Allah segala sesuatunya baik karena ini datang dari Allah gitu, ya itu tidak masalah gitu. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan ini kan agak-agak siriknya kalau seandainya kita datang mempercayai satu informasi misalnya ramalan bintang gitu itu muncul kesirikan gitu ya. Awalnya pasti sirik kecil, lama-lama bisa jadi sirik besar gitu. Nah ini yang paling berbahaya.
Ya ini penanggalan biasa. Penanggalan biasa itu biasanya gini ya. Segala sesuatu itu untuk menentukan bahwa ditandai dia lahir di waktu saat seperti apa dan lain-lain. Dan itu semuanya pasti membawa kebaikan. Kalau di Rabu Legi dia akan baik, di Jumat Kliwon dia akan baik, di Kamis Pahing dia akan baik, di mana-mana dia akan baik. Tetapi baiknya itu punya karakter tersendiri-sendiri. Hari Senin itu membawa karakter kebaikan yang lain dengan hari Selasa. Nah, dalam memahami itu is okay. Tapi kalau tiba-tiba menjadi kesyirikan seperti tadi ya, wah ini jadi sialnya di sini, nah itu nggak boleh.